Namo Buddhaya. Selamat pagi saudara pemirsa Kompas TV. Jumpa lagi dengan saya dalam acara Mutiara Iman. Saudara, setiap perjumpaan kita saya selalu berharap semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Dan bagi Anda yang tidak sehat atau sedikit sakit, semoga berkat keyakinan Anda kepada Tuhan Yang Maha Esa, Anda selalu diberikan semangat, kesehatan, dan kekuatan. Dan sahabat, kali ini saya akan membahas tentang Pancasila Pancadama. Sahabat, apa sih itu Pancasila dan apa itu Pancadama? Dalam agama Buddha, kita sudah mengerti bahwa kita terdiri dari dua kelompok umat Buddha, yaitu para biku dan umat awam. Untuk umat awam, kita harus menjalankan sila. Sahabat, sila sebenarnya adalah aspek pasif. Kenapa disebut aspek pasif? Karena sila sifatnya adalah menghindari, bukan melakukan. Jadi 5 sila itu dilakukan untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang keliru atau perbuatan-perbuatan yang salah. Ini sebagai dasar dalam kehidupan kita. Kalau sudah dihindari, apakah kita diam? Stop sampai di situ aja, tidak melakukan apapun? Tidak seperti ini. Kalau kita sudah menghindari sesuatu yang salah, maka kita harus melakukan sesuatu yang benar. Ya, menghindari sesuatu yang salah disebut sebagai sila kemoralan, melakukan yang benar disebut sebagai dhamma atau dharma, ajaran kebenaran. Nah sahabat, mari kita kupas satu persatu apa itu sila dan apa itu dhamma. Untuk umat awam, kita melaksanakan Pancasila atau 5 sila. Yang pertama adalah Panatipata Wiramani Sikapadang Samadhyami. Yang artinya kita berusaha menghindari pembunuhan makhluk hidup. Nah, kalau kita menghindari pembunuhan makhluk hidup, berarti kita berusaha untuk tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan kematian makhluk lain. Bagaimana yang dikatakan membunuh dalam agama Buddha? Yang dikatakan membunuh apabila kita mengerti bahwa ada makhluk hidup, ada niat untuk membunuh makhluk hidup itu. Kemudian ada aksi untuk melakukan pembunuhan, dan yang terakhir kita lihat makhluk itu meninggal. Ini yang dikatakan syah membunuh makhluk hidup. Ini tidak diperbolehkan dalam agama Buddha. Apakah kita hanya berhenti sampai di situ? Saya tidak membunuh, saya menghindari, saya tidak melakukan? Tidak. Kita harus melakukan dharma, melaksanakan dharma. Bagaimana atau apa yang kita laksanakan? Yang kita laksanakan adalah metta karuna, cinta, kasih, dan kasih sayang. Dengan sepenuh hati kita mencintai semua makhluk, kita menyayangi semua makhluk. Bahkan di agama Buddha, di setiap kegiatan selalu ada kata-kata semoga semua makhluk hidup berbahagia, yang dalam bahasa palingnya sabe sata bawantu sukitata. Ini sudah menggambarkan bahwa kita punya niat baik untuk membuat makhluk lain bahagia. Kalau demikian berarti pembunuhan tidak akan kita lakukan. Lalu umat Buddha melakukan apa? Menolong makhluk lain. Salah satunya yang sering dilihat di wihara-wihara apapun, kita sering sekali melihat istilah atau melakukan fangsen. Fangsen adalah melepaskan makhluk hidup pada habitatnya. Sekecil apapun makhluk hidup ingin hidup, dan dia sebenarnya juga ingin bahagia. Karena itu kita harus lepaskan makhluk hidup di habitatnya masing-masing. Selain itu juga setiap Chöit Chapgo, agama Buddha sering sekali melakukan
yang disebut sebagai vegetarian atau jiakce, makan makanan yang tidak mengandung makanan yang disebabkan oleh pembunuhan. Ini bukan hanya karena kita tidak makan makanan yang membunuhan, tetapi ada rasa kasih di dalam hati kita yang harus kita pancarkan sehingga kita memiliki kasih yang tidak punya keinginan untuk membunuh. Kita punya rasa, makhluk hidup juga punya rasa. Yang kedua yaitu kita tidak melakukan pencurian yang disebut sebagai adinadana wiramani sikapadang samadhyami. Apapun barang milik orang lain tidak boleh kita ambil. Stop untuk mengambil milik orang lain. Lalu apa perbuatan baik yang harus kita lakukan? Kita harus memiliki sama ajiwa. Apa itu sama ajiwa? Yaitu memiliki mata pencaharian yang benar. Kalau setiap orang memiliki mata pencaharian, pasti dia sibuk dengan usahanya itu sehingga dia tidak ingin memiliki harta orang lain. Mata pencaharian tidak hanya harus menjadi bos, pengusaha, pegawai negeri. Sebenarnya tukang parkir itu pun mata pencaharian yang benar, asalkan dilakukan dengan baik. Jangan mengatakan cuma tukang parkir, tidak ada kata-kata cuma. Semuanya memiliki arti. Kalau dilakukan dengan baik, dengan ramah, pasti orang lain akan memberi lebih. Dan tukang parkir yang melakukan kerjaannya dengan baik, dia rezekinya juga akan lebih daripada orang lain. Nah, kita bisa melakukan apapun. Yang namanya kehidupan harus diberangi dengan mata pencaharian yang benar, supaya hidup kita tidak menginginkan barang milik orang lain. Dan yang ketiga, kita menghindari perbuatan asusila yang disebut sebagai kame sumi cacara weramani sikapadang samadhyami. Lalu kebaikan yang harus dilakukan apa? Yaitu kita harus puas santuti terhadap apa yang kita punyai, artinya istri atau suami kita. Nah, melakukan perbuatan asusila, baik itu suami atau istri ataupun belum menikah, itu sangat-sangat tidak dianjurkan. Artinya apa? Dilarang. Kenapa? Karena pikiran orang tidak bisa fokus ketika dia meditasi, tidak bisa fokus ketika dia bekerja. Yang dia inginkan hanyalah memikirkan orang lain yang cantik, orang lain yang gagah, sehingga dia gagal fokus terhadap apa yang dia lakukan. Oleh karena itu orang harus memiliki santuti, merasa puas apa yang dimiliki. Suami puas dengan istrinya, istri puas dengan suaminya. Dan yang belum menikah, kita harus berusaha untuk mengendalikan seksual kita dengan cara apa? Meditasi, kendalikan diri dengan baik. Yakinlah kalau kita berusaha untuk yang baik itu tidak akan ada pelanggaran sila ketiga. Sadu, sadu, sadu.